Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul umroh gratis dan haji tanpa antri bukan omong kosong atau sekedar jebakan agar Anda tertarik menonton channel ini, tetapi sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam beberapa haditsnya. Karena itu, bagi yang lagi mengantri haji atau mereka yang ingin berumroh tetapi belum memiliki rizki, sebaiknya menyimak keterangan berikut. Melaksanakan haji termasuk kewajiban bagi setiap muslim yang mampu, dari segi biaya, kesehatan yang ditinggal, dan lain-lain. Namun, dengan adanya aturan harus mengantri yang terkadang hingga lebih dari 10 tahun, maka kewajiban tersebut bagai tersandera dengan aturan yang ada. Jangankan 10 tahun, apakah seseorang pasti masih hidup di tahun depan? Apakah seseorang yang memiliki kelebihan rezeki di tahun ini, beberapa tahun ke depan kondisinya juga akan sama? Termasuk masalah kesehatan, kesibukan, dan kesiapan mereka yang ditinggal, semuanya sangat mungkin berubah dari tahun ke tahun. Mungkin karena masalah itu juga, maka sangat banyak dari mereka yang mampu memilih untuk melaksanakan umroh terlebih dahulu. Apalagi umroh dapat dilaksanakan tanpa antri, dapat memilih hari bulannya, waktunya lebih cepat, dan biayanya juga lebih murah. Tetapi seperti yang kita tahu, tidak setiap muslim mampu melaksanakan umroh. Yang pasti Allah akan melihat dan menilai bagaimana niat si hamba dalam memenuhi panggilannya. Sebab bila janji surga hanya bagi yang berhaji, bagaimana dengan mereka yang tidak mampu? Karena itu juga dalam beberapa haditsnya Nabi SAW menyampaikan tentang amal yang pahalanya seperti haji dan umroh. Bagaimana, seperti apa, kadar dan nilai amalan tersebut hanya Allah yang tahu. Tetapi apa yang disabdakan Nabi tentu saja bukan sekedar penghibur bagi mereka yang tidak mampu. Dan walaupun sebagian dianggap oleh sebagian ulama sebagai hadits yang dhaif, hadits yang lemah, tidak ada salahnya untuk diamalkan. Beberapa amalan tersebut yaitu yang pertama, sholat subuh berjamaah lalu berzikir. Nabi SAW bersabda, siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, lalu sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh. Dalam riwayat lain dengan tambahan kata secara sempurna, sempurna, dan sempurna. Yang kedua, sholat berjamaah di masjid dengan wudhu dari rumah. Nabi SAW bersabda, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah bersuci menuju masjid untuk menunaikan sholat fardu, maka pahalanya seperti pahala seorang yang berhaji. Dan siapa yang keluar dari rumahnya untuk mengerjakan sholat duha dan tidak ada tujuan lain selain itu, maka pahalanya seperti pahala orang yang menunaikan umroh. Yang ketiga, berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Seseorang pernah datang kepada Nabi SAW dan menyampaikan bahwa ia ingin berjihad tetapi tidak mampu. Nabi bertanya, apakah kedua orang tua atau salah satu dari mereka masih hidup? Mendengar jawaban bahwa ibunya masih hidup, Nabi menjelaskan dengan sabdanya, perbaikilah hubunganmu dengan Allah SWT dengan berbakti kepada ibumu. Ketika kamu telah melakukannya, maka kamu adalah seorang yang berhaji, umroh, dan jihad. Jika ibumu ridho kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan berbaktilah kepada ibumu. Yang keempat, ke masjid untuk belajar atau mengajar. Nabi SAW bersabda, siapa yang pergi ke masjid dan tidak ada yang diinginkan selain belajar tentang kebaikan atau mengajarkannya, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala haji yang sempurna. Dan yang terakhir, yaitu amal yang dijanjikan pahala seperti haji adalah melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang perempuan dari kaum Ansor, apa yang menghalangimu untuk menunaikan haji bersama kami? Perempuan itu berkata, dahulu kami memiliki seekor unta yang selalu digunakan oleh ayah fulan dan anaknya, maksudnya suami dari anak perempuan itu. Kemudian dia membiarkan unta tersebut untuk mengangkut air. Mendengar keterangan ini, Nabi berkata, apabila datang Ramadan, laksanakanlah umroh. Karena umroh pada bulan Ramadan seperti ibadah haji. Allah yang maha bijaksana dan maha adil memiliki penilaian tersendiri dalam menilai amal hamba-hambanya.
Karena itu juga bila ingin berhaji tanpa antri atau ingin berumrah tetapi belum memiliki kelonggaran rezeki, apa yang disabdakan Nabi insya Allah tak kalah dalam pahalanya. Karena yang dinilai oleh Allah bukan hanya amal seseorang, tetapi justru hati dan niat siapa yang mengamalkannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.